Sekali lagi kami ingin menyampaikan yang di Polda Jabar itu pelapornya bukan Pak Ridwan Kamil. Patut diduga ada rangkaian kriminalisasi terhadap klien kami, Lisa Mariana. Apakah ini kemudian orang seperti ini tidak baik, orang seperti ini ya pasti gitu, karena dia melakukan tindakan hukum, tindakan pelanggaran hukum. Mantan model majalah Dewasa, Lisa Mariana, akhirnya memenuhi panggilan penyidik Polda Jawa Barat terkait video syur yang tersebar luas di situs berbayar. Selebgram berusia 24 tahun itu mengaku dicecar 30 pertanyaan oleh penyidik. Sementara itu, kuasa hukum Lisa Mariana menuding adanya upaya kriminalisasi terhadap kliennya. Dugaan itu muncul lantaran video syur yang dijadikan alasan oleh pelapor merupakan video lama jauh sebelum kasusnya dengan Ridwan Kamil viral. Karena kecurigaan adanya kriminalisasi itulah, pihak Lisa Mariana mendesak penyidik untuk memeriksa pelapor video syur tersebut lantaran adanya kecurigaan ditunggangi oleh pihak lain. Lantas, apa tata kuasa hukum Ridwan Kamil atas pernyataan keras kuasa hukum Lisa Mariana tersebut? Sekali lagi kami ingin menyampaikan yang di Polda Jabar itu pelapornya bukan Pak Ridwan Kamil dan bukan dari pihak dari Pak Ridwan Kamil, itu masyarakat. Nah, masyarakat kan berhak untuk melapor. Jadi kalau ada, maka sekali lagi saya katakan, kalau dugaannya pelanggaran undang-undang pornografi, maka di dalam pasal 21 Mbak, Undang-Undang Pornografi nomor 44 tahun 28, bahwa masyarakat itu berhak untuk melaporkan. Tadi kami sampaikan juga alasan secara lisan bahwa patut diduga ada rangkaian kriminalisasi terhadap klien kami, Lisa Mariana, di mana undang-undang IT yang dilaporkan pelanggaran itu di Bandung terjadi beberapa tahun yang lalu ya. Nah, dalam hal ini kenapa baru sekarang muncul gitu loh? Sesudah ada laporan Pak RK di Mabes tentang pencemaran nama baik, muncul kembali juga laporan ini gitu loh. Kenapa nggak dari dulu gitu? Bahwa di dalam undang-undang IT juga, maka kami mengajukan permohonan itu untuk diperiksa, disatukan di Bareskrim agar ketahuan sebenarnya siapa yang punya kepentingan di dalam laporan ini gitu. Ya nggak ada lah kriminalisasi apa gitu loh. Kalau yang di Bareskrim itu bukan kriminalisasi. Dari awal kan sudah dilaporkan, kalau tidak salah di bulan April. Itu dilaporkan oleh Pak Ridwan Kamil, kemudian berproses cukup lama. Teman-teman media juga bertanya, kok lama sekali, kan begitu laporannya. Nah, hari ini dipanggil sebagai saksi kalau tidak salah. Jadi tidak ada kriminalisasi. Kenapa? Karena memang itu ada dugaan tindak pidana gitu loh. Di dalam kan yang dilaporkan undang-undang pencemaran nama baik ITE dan kemudian pasal 311 dan pasal 310. Nah, kemudian sudah dinaik tahap penyidikan, di mana kriminalisasinya nggak ada ya. Kalau menurut kami, kalau pengacaranya menyampaikan ada kriminalisasi, itu hak dia. Sebenarnya siapa yang menciderai konsiderasi hukum itu? Ya. Dan juga tadi kami sampaikan juga untuk pembelaan hukum terhadap klien kami bahwa Lisa Mariana melakukan konferensi pers dan juga teriakan di situ untuk melindungi haknya. Di mana pasal-pasal 5 Undang-Undang Dasar Hukum Pidana pembelaan terhadap nyawa anaknya. Kalau tidak makan kan mati dia. Dia tidak ada lagi akses untuk menghubungi. Dan laporan tersebut adalah bersifat delik aduan. Tentu yang dilaporkan kan hanya perbuatannya yang baik-baik saja. Yang tidak baik-baiknya tidak dilaporkan kan.
dalam hal tersebut kami sebagai kuasa hukum tidak membela ketidakbenaran dalam peristiwa hukum tersebut. Ya, tapi kami hanya meluruskan bahwa pelapor dan terlapor adalah sama-sama aktor peristiwa di balik timbulnya laporan tersebut. Seperti istilah hukum maling teriak maling. Pelapornya bukan Pak Ridwan Kamil, tapi adalah pihak lain, masyarakat ya, masyarakat di Jawa Barat yang melaporkan. Nah, saya tidak tahu persis pasal apa yang dilaporkan, tetapi informasi yang kami peroleh dari media memang hari ini diperiksa di Polda Metro Jaya, di Polda Jawa Barat, kemudian dilakukan pemeriksaan. Nah, saya dapat informasi katanya ditunda pemeriksaan berikutnya, mungkin beliau lagi sakit, saya nggak tahu. Tapi yang pasti sekali lagi apa yang pemeriksaan yang di Polda Jawa Barat itu kan terkait dengan sekali lagi saya kurang tahu pasal apa yang dilaporkan. Kalau itu pasal yang dilaporkan mengenai undang-undang pornografi, maka sekali lagi saya hanya menyampaikan saja masyarakat itu berhak untuk melaporkan. Jadi untuk pemeriksaan Lisa Mariana, kami tadi sudah menyampaikan ke Barreskrim karena besok akan menghadiri pemeriksaan Polda Metro Jaya terkait dengan pelanggaran undang-undang IT, dan kita mohonkan juga kepada Kapolri dan Biro Arsidik dan juga kepada Propam untuk diperiksa juga apa kepentingan daripada pelaporan ini terhadap Lisa Mariana. Itu kan video kan sudah lama banget ya, 5 tahun lah maunya ya. Ya, dari 2019 ya, gue lupa pokoknya. Kenapa baru viral sekarang nih setelah kasus RK? Beredar luasnya video syur Lisa Mariana menjadi perhatian luas di tengah publik, mengingat di saat yang bersamaan, konfliknya dengan Ridwan Kamil yang berujung pelaporan pidana dan gugatan perdata yang sedang berproses di pengadilan masih ramai menjadi pemberitaan. Lisa memang membenarkan jika dirinya lah pemeran dalam video panas tersebut, namun dalam pembelaannya, selebgram itu menyebut jika dirinya di bawah pengaruh minuman keras. Tidak itu saja, Lisa juga menyebut video panasnya yang kini viral merupakan video lama, bahkan sebelum menjalin hubungan dengan Ridwan Kamil. Lantas, apa kata pakar psikolog tentang pembelaan Lisa Mariana mengenai video syurnya? Banyak orang yang memang melakukan sesuatu tanpa ingin kemudian bertanggung jawab atas atau menerima konsekuensi dari apa yang dilakukannya. Hal seperti ini banyak sekali terjadi ya, artinya ketika orang melakukan tindakan kriminal misalnya, kemudian dia tidak ingin bertanggung jawab dan dia kemudian melakukan hal-hal yang membuat dirinya aman dari konsekuensi hukum ya, itu banyak sekali dilakukan begitu ya. Salah satunya juga mungkin yang dilakukan oleh pelaku ini gitu ya. Untuk sebuah tayangan pornografi agak sulit untuk bisa kemudian menyatakan apakah dia harus bertanggung jawab atau tidak. Tetapi kita bisa langsung lihat dari sebenarnya kronologis dari kejadian begitu. Jika dia memang berada di bawah alkohol dan sebagainya ya tentu saja kan tinggal dilihat ya bagaimana perilakunya dia dalam video tersebut dan sebagainya. Jadi memang beberapa upaya dilakukan orang untuk menghindari tanggung jawab itu adalah hal yang sangat wajar, sangat manusiawi ya begitu. Dan sedikit loh malah sebenarnya orang yang berani betul-betul bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Jadi ketika orang berdalih atau kemudian mengalihkan tanggung jawabnya dia, kemudian dia berdalih dia sebagai korban, itu adalah hal yang sangat normal gitu. Jadi orang yang seperti itulah yang memang manusia gitu. Tidak ada kok orang boleh tanya ke kepolisian, tidak ada orang yang maling kemudian disuruh ngaku, kamu maling ya? Iya Pak, saya maling. Itu jauh lebih sedikit daripada orang-orang yang menghindari tanggung jawab.
begitu. Jadi itu malah sebenarnya hal yang normal jika saat ini si pelaku atau si korban ini, ya Lisa Mariana ini, mengatakan bahwa dia korban, itu adalah hal yang sangat wajar begitu. Maka tugas dari pihak kepolisianlah yang kemudian membuktikan apakah dia ini sebagai korban atau sebagai pelaku, ya. Tidak sedikit juga kasus-kasus artis, ya begitu, bahkan yang sudah meninggal mungkin, kalau kita boleh sebut, ya mungkin ini nanti di edit gitu, ya, Vanessa Angel gitu, yang awalnya dia adalah merasa dia sebagai korban begitu, ya, dia adalah korban dari transaksi perdagangan manusia gitu, ya, termasuk di dalamnya adalah bisnis perdagangan orang gitu. Tetapi dalam lanjutannya, dalam pengembangannya, polisi berhasil membuktikan bahwa dia adalah pelaku begitu, karena dia tahu konsekuensi dari tindakan yang dia lakukan begitu. Tetapi ketika seseorang berusaha mengalihkan dirinya, berusaha memanipulasi pihak lain dari dia sebagai pelaku menjadi dia sebagai korban, ya, playing victim, itu adalah hal yang normal, itu adalah hal yang wajar, itu adalah tindakan defense mechanism yang dilakukan seseorang untuk melindungi dirinya. Apakah ini kemudian orang seperti ini tidak baik, orang seperti ini, ya pasti gitu, karena dia melakukan tindakan hukum, tindakan pelanggaran hukum, dan dia melakukan cara-cara bagaimana dia melindungi dirinya. Pada dasarnya manusia akan melakukan hal tersebut begitu. Namun tadi malah kepada beberapa orang, pada manusia-manusia tertentulah yang berani bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Ketika dia melakukan tindakan kriminal, dia berani mendatangi polisi untuk mengatakan, ya saya bersalah. Itu mungkin 1 dari 100 kasus bisa seperti itu begitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Lisa Mariana adalah tindakan defense mekanismenya dia begitu, dan itu sangat wajar dilakukan, karena itulah muncul di kepolisian juga yang namanya lie detector, yang namanya teknik-teknik pembuktian secara saintifikasi, ya, karena tidak ada orang yang, sedikit sekali orang yang akan mengaku bahwa dia melakukan tindakan pelanggaran hukum karena orang tahu konsekuensinya. Perseteruan Lisa Mariana dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bukanlah perseteruan tunggal, melainkan berlapis. Tidak hanya terjadi di ranah pidana, tetapi juga perdata. Kedua pihak sama-sama merasa paling berhak mengklaim diri paling benar atas persoalan keduanya mengenai hak asuh anak. Seperti diketahui, Lisa Mariana mengaku menjalin hubungan gelap dengan Ridwan Kamil hingga mempunyai seorang anak. Dari situlah, Ridwan Kamil melaporkan Lisa ke Bareskrim Polri. Sebaliknya, Lisa menggugat Ridwan Kamil secara perdata di Pengadilan Negeri Bandung yang saat ini persidangannya sedang bergulir. Lantas, apa kata pakar pidana melihat kasus Lisa Mariana dan Ridwan Kamil yang saling lapor? Dan bagaimana melihat 2 laporan pidana yang saat ini menjerat Lisa, yakni dugaan video syur dan pencemaran nama baik? Ya, itu haknya Pak RK untuk melaporkan atau tidak melaporkan si Lisa Mariana itu. Yang pasti kan dia menyangkal ada hubungan katanya, ya kan? Padahal mungkin saja ada, tapi tidak ada saksinya. Itu kawinnya kawin di bawah tangan istilahnya gitu. Ya, kawin melalui kiai tapi nggak pakai surat gitu. Nah sekarang kemudian ada anaknya kan begitu, ya kan? Nah sekarang menuntut itu si Lisa. Nah tapi tidak bisa membuktikan ada perkawinan. Karena itu RK melaporkan secara pidana, seolah-olah itu mencemarkan nama baiknya, seolah-olah itu mengganggu dirinya dan sebagainya. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Nah, tinggal perjuangan Lisa Mariana itu di pengadilan perdata, baik di pengadilan agama maupun di pengadilan negeri umpamanya, membuktikan bahwa memang ada perkawinan, gitu. Ya, memang ada perkawinan. Nah, kalau ada putusan pengadilan yang menyatakan benar ada perkawinan antara Lisa Mariana dengan RK, maka itu kuat. Si Lisa Mariana itu menuntut si
RK. Kalau sekarang memang nggak kuat karena disuruh membuktikan mana buktinya ada pernikahan, ada perkawinan. Kan nggak ada. Paling saksi-saksi aja yang mengetahui, kan begitu. Nah, saksi-saksi itu biasanya gampang dibantah juga oleh saksi-saksi lawannya. Nah, itu yang seperti itu. Terhadap gugatan Lisa terhadap RK yang kemudian ada pihak lain yang intervensi bahwa seolah-olah dia bapaknya, gitu ya. Nah, itu nanti tergantung pengadilan mau mutusnya gimana, gitu, ya. Apakah kuat itu pengakuan bahwa dia bapaknya, dia punya bukti-bukti dan sebagainya. Demikian juga apakah kuat Lisa Mariana itu punya bukti-bukti yang mendalilkan bahwa itu adalah anaknya RK umpamanya, ya, anak hasil hubungan dengan RK. Nah, itu bukti-buktinya apa? Tentu saja pasti saksi-saksi segala macam, ya. Apalagi kalau ada bukti pernikahan, itu lebih bagus gitu. Nah, tapi karena tidak ada buktinya, nah ini yang jadi persoalan. Sementara ada laki-laki lain juga mengaku sebagai bapaknya anak yang dilahirkan oleh Lisa Mariana, kan begitu, iya kan? Nah, ini yang bikin jadi ruwet. Nah, tinggal nanti pengadilan mempertimbangkan gimana. Apakah benar si Lisa Mariana ini bekas istrinya RK pernah punya hubungan dengan RK atau dengan laki-laki yang mengaku itu anaknya. Itu tergantung pada alat-alat buktinya. Kalau semuanya kuat, ada alat buktinya, ya jalan semua itu kasus, gitu. Ya. Nah, cuma nanti teknis persidangannya, kalau semua kasus jalan, teknis persidangannya itu disatukan, gitu. Jadi nanti jaksanya akan menuntut Lisa Mariana ini dalam beberapa kasus, tapi dalam satu persidangan itu bisa, ya, bisa dilakukan seperti itu. Kalau pencemaran nama baik itu ada korbannya, tapi kalau video porno itu tidak perlu ada korban. Siapapun yang diketahui punya video porno dan dipublikasikan, gitu ya, itu bisa dijadi persoalan pidana sendiri, gitu loh. Tidak perlu ada korbannya siapa. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.